Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Iya Bu. Silakan pilih tempat duduk yang menurut Mbak paling nyaman. Di sini saja. Oke, kalau di situ masa paling nyaman. Panas ya Mbak ya? Ini, Mau Bu. dinyalakan nggak AC-nya? Mau? Iya bentar ya. Oke, ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Neneng Bu. Mbak Neneng. Mbak Neneng ini dari kelas 8D ya? Iya betul. Gimana kabarnya Mbak Neneng hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi ini habis mata pelajarannya siapa? Habis mata pelajaran matematika. Matematika. Dengan Pak Budi. Oh, Pak Budi. Jam kos apa enggak? Ini Mbak Bu. Oh. Terus yang sekarang mata pelajarannya siapa? Sekarang ini Bu jam pelajaran bahasa Indonesia, tapi hari ini gurunya izin tidak hadir. Oh, Bu Ina ya, bahasa Indonesia. Iya, kemarin Bu Ina katanya mau mendampingi anak-anak untuk OSN di luar Jawa. Tadi berarti setelah jam matematika langsung ke sini. Iya. Oke, nggak apa-apa sih, karena mata pelajarannya juga kosong, daripada bosan di kelas lebih baik ke sini. Oke, ini Mbak Neneng punya hobi nggak Mbak? Punya Bu. Kesibukannya apa? Saya suka membuat gelang manik-manik. Oh, suka dengan manik-manik. Berarti kesibukannya akhir-akhir ini suka bikin itu. Iya. Ada lagi nggak kesibukan lainnya? Sudah sih Bu, itu aja. Nggak ikut acara Agustusan nih. Iya ikut, tapi sudah habis latihan sih Bu. Maksudnya enggak sih begitu sibuk banget harus tiap waktu. Ikut apa ini Mbak? Saya ikut menari. Oh, pantas bajunya pakai olahraga ya Mbak ya? Iya. Oke. Baik, semoga nanti di perlombaan bisa membawa kejuaraan ya. Amin. Semangat terus. Oke, Mbak Neneng ini baru pertama kali ketemu sama Bu Rani ya? Atau sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum pernah, ini baru pertama kali. Berarti ini pertama kali datang ke Bu Rani untuk ikut konseling individu ya? Iya. Kok tahu di sini Bu Rani bisa buka konseling? Tahu dari mana? Ini tahu dari teman. Kemarin teman ada yang bilang kalau misalkan kalau mau konseling ke Bu Rani aja. Oh gitu. Kalau gurunya, kalau guru BK-nya kelas 8D ini kan Bu Wati ya kan? Iya. Jadi kan Bu Rani ngajinya di kelas 7. Oh. Jadi ya ini sambil kenalan sama Bu Rani juga, barangkali belum kenal. Oke. Berarti sebelumnya Mbak Neneng ini belum pernah sama sekali ikut kegiatan konseling. Belum. Baru pertama ini. Kalau konseling individu, konseling kelompok pernah apa belum? Sudah pernah, tapi kayak apa ya Bu, saya cenderung lebih kurang aktif gitu loh kalau di kelompok. Jadi gitu. pengennya mau di individu saja. Oh, Jadi baik. lebih langsung ke ibu begitu. Oke. Jadi karena Mbak Neneng ini baru pertama kali ikut kegiatan konseling individu, Bu Rani jelaskan dulu ya terkait sistematika pelaksanaan layanan ini. Jadi layanan ini itu sama halnya seperti konseling kelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi konseling. Mungkin saja karena kalau konseling kelompok itu bentuknya kelompok, kalau konseling individu itu ya ini tatap muka sama Bu Rani. Habis itu dalam kegiatan ini nanti Bu Rani sebagai konselor, yang mana Bu Rani nanti akan membantu atau memfasilitasi Mbak Neneng untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dirasa atau mengganggu aktivitas Mbak Neneng akhir-akhir ini. Kalaupun kegiatan sebelumnya juga nggak apa-apa, itu bisa disampaikan apa adanya. Terus Mbak Neneng itu nanti sebagai konseling, di mana konseling itu adalah anak atau orang yang menyampaikan permasalahannya atau persoalannya kepada guru BK untuk dicarikan bagaimana atau alternatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu Mbak Neneng nanti dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Sudah tahu artinya semuanya? Belum. Oke, Bu Rani jelaskan ya. Kalau semisalnya kerahasiaan itu tuh berarti
apa yang disampaikan Mbak Neneng, apa yang disampaikan Bu Rani itu adalah sifatnya rahasia. Jadi sebisa mungkin orang lain jangan sampai tahu apa yang sudah kita diskusikan. Bukan karena apa, takutnya kalau hari ini Mbak Neneng datang ke Bu Rani, masalahnya ini, solusinya ini, nanti di tangan orang lain belum tentu hal itu bisa relevan atau sesuai gitu ya. Jadi Mbak Neneng juga nggak perlu khawatir mau menceritakan apa saja yang dirasakan tanpa ragu kalau nanti Bu Rani akan comber ke orang lain atau guru-guru lain misalnya nih. Yang selanjutnya itu ada keterbukaan. Sama halnya tadi, Mbak Neneng itu bebas mau menyampaikan apa saja. Misalnya, Bu, nanti kalau saya ngomongnya belibet bagaimana? Gak apa-apa, nanti kita uraikan bersama-sama. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesukarelaan. Mbak Neneng kesini atas dasar paksaan apa enggak? Enggak. Berarti kesini atas dasar keinginannya Mbak Neneng sendiri. Nah, itu yang namanya asas kesukarelaan, tidak ada paksaan. Seperti itu ya. Untuk kegiatan hari ini, kira-kira cukup nggak kalau waktunya sekitar 30 menit? Insya Allah cukup sih Bu. Insya Allah cukup. Kalau misalnya nanti ada kurangnya lagi, kita bisa di teman selanjutnya ya. Oke, baik, kalau sudah bisa dipahami Mbak Neneng, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Kira-kira Mbak Neneng ke sini itu ada hal yang mengganggu pikiran Mbak Neneng apa enggak? Bu, jadi saya kesini itu saya mau ini minta pendapat dari Ibu itu karena kan saya nggak sebegitu paham matematika Bu. Jadi tadi kan saya belajar matematika di kelas ya Bu. Nah itu saya tuh merasa kesulitan sekali, apalagi kan matematika kelas 8 susah ya Bu, rumus-rumusnya, terus soal-soalnya juga lebih kompleks dan lebih rinci begitu. Saya merasa kesulitan. Nah itu bagaimana ya Bu solusinya atau saat itu Bu? Mbak Neneng ini sedang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran matematika. Kira-kira yang Mbak Neneng rasakan itu sulitnya di mana sih matematika Mbak Neneng? Jadi saya itu mulai berhitung ribuan yang seperti nanti di akar pangkat gitu loh Bu, rumus terus menggunakan rumus yang lebih tinggi itu saya mesti kalau mengerjakan lama sekali, tidak paham Bu, begitu. Mbak Neneng ini merasa bahwa sulit paham dalam mata pelajaran matematika ini seperti dihitungan yang semakin banyak dan juga rumus-rumus. Iya. Selanjutnya ada lagi seperti menghitung logaritma begitu Bu, pelajaran yang matematika yang trigonometri itu aduh sulit sekali Bu, saya tidak paham. Saya sudah belajar nulis begitu, saya tidak paham. Lalu bagaimana perasaan Mbak Neneng atau suatu hal yang dirasakan Mbak Neneng pada saat mengikuti mata pelajaran matematika di kelas? Saya kalau setiap pelajaran matematika itu apa ya Bu, cemas itu loh Bu, deg-degan, takut kalau ini nanti saya waktu ditunjuk guru saya takutnya nggak bisa, kalau saya ya itu gara-gara saya nggak tahu ya Bu, saya sulit sekali memahami. Nah di situ setiap pelajaran itu saya cemas begitu Bu, takut kalau nanti aduh ditunjuk tiba-tiba gitu saya nggak bisa Bu, takut, malu juga. Oh, berarti artinya Mbak Neneng ini juga merasa kurang percaya diri ya dengan kemampuannya dalam matematika, dan juga Mbak Neneng merasakan cemas pada saat belajar matematika, khususnya pada saat maju ke depan menjawab soal. Lalu bagaimana kalau Mbak Neneng situasinya di kelas tidak paham, apa Mbak Neneng akan bertanya kepada guru? Saya bertanya Bu, tapi saya yang tetap gagal memahaminya. Saya yang ini Bu, tidak paham. Sulit, apalagi kan kalau tulisan banyak gitu, aduh gitu. Berarti Mbak Neneng merasa sangat kesusahan ya dalam mata pelajaran matematika ini. Lalu kira-kira Mbak Neneng ini pada saat mata pelajaran MTK ini kalau merasa sulit
mengerjakan matematika, karena matematika ini kan fokusnya pada mengerjakan ya. Kira-kira sering berdiskusi nggak sama teman-teman? Iya sih Bu, kan kadang diajak untuk melaksanakan diskusi kelas seperti bentuk kelompok gitu. Nah itu saya juga suka aktivitas berkelompok juga. Akan tetapi ya itu Bu, saya kalau kan nggak selalu belajarnya kan berkelompok kan Bu, tetap ada waktu-waktu yang saya harus mengerjakan sendiri, saya harus mengikuti atau mengisi soal-soal sendiri begitu. Waktu ditunjuk juga aduh takut gitu Bu, nggak paham. Oke, baik. Lalu pada saat yang mengerjakan individu itu kira-kira Mbak Neneng ada usaha nggak untuk berdiskusi dengan teman yang lain? Kan walaupun individual tapi pastikan ada nih menanyakan pendapat ke teman, kira-kira ini benar nggak sih, atau ada yang perlu diperbaiki nggak sih, seperti itu. Iya bertanya, tapi ya tetap Ibu kan itu satu soal ya Bu, saya berdiskusi, tapi kan nggak selalu harus semua soal saya berdiskusi ke teman, jadi takut membebani teman. Oh, Jadi ya Bu. Ibu mengerti perasaan Mbak Neneng. Jadi Mbak Neneng ini juga sebenarnya ingin bertanya ke temannya, Iya. tapi merasa sungkan Iya, gitu, karena sungkan. nanti takutnya kalau Mbak Neneng pas waktu dijelaskan atau berdiskusi bersama ternyata Mbak Neneng masih kesulitan Iya, dalam sungkan. memahaminya, nanti malah teman-temannya ngerasa gak enak ke temannya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu pengen tanya nih, kira-kira Mbak Neneng ini pernah nggak sih memunculkan atau mempunyai inovasi atau kreativitas cara belajar atau strategi belajar yang Mbak Neneng lakukan agar bisa memahami matematika tersebut? Ini Bu, saya pernah mengikuti ini kan yang kemarin pelajaran matematika yang berdiskusi kelompok. Nah itu kan ada pelajaran yang harus ada membuat apa sih Bu, kayak infografis, membuat kayak catatan kecil tapi digambar. Seperti itu. Iya, itu saya suka Bu, maksudnya apa ya, lebih tertarik gitu loh, saya punya keinginan untuk belajar. Oh ini menarik nih begitu. Oke, berarti infografis ya. Berarti Iya. kalau infografis Mbak Neneng bikinnya pakai Canva atau digambar sendiri atau bagaimana? Ya, nah ini kemarin kan untuk proyeknya kita berkelompok ada nih Bu, ada untuk tulisan tangan juga ada, terus ada membuat di Canva digital itu juga ada. Jadi kita ditugasin untuk kelompok, ada yang membuat catatan yang menulis, ada yang catatan pakai Canva. Nah kebetulan kemarin saya itu membuat infografinya pakai Canva. Ya saya suka Bu. Oh, pakai Canva. Iya. Artinya Mbak Neneng ini punya ketertarikan di pembuatan infografis tersebut. Iya. Oke. Lalu Mbak Neneng kira-kira apa sih yang Mbak Neneng sukai dari mata pelajaran yang ada di sekolahan? Mata pelajaran yang saya sukai ya Bu ya, itu mata pelajaran yang lebih mengarah ke ini Bu, adanya seperti ada gambar-gambar yang lucu-lucu gitu loh Bu. Iya. Terus ada apa ya Ibu ya, kayak nanti tulisannya tuh nggak monoton hitam semua gitu kan. Kalau monoton hitam semua ya jujur saya juga ngantuk Bu, bosan juga. Jadi kadang tuh saya iseng cari-cari di Pinterest gitu Bu, mata pelajaran matematika atau di internet itu yang mata pelajarannya itu dirangkum dalam suatu kayak binder gitu loh Bu, binder online yang lucu-lucu gitu. Iya. Saya suka Bu. Berarti kalau begitu Mbak Neneng ini lebih suka hal-hal yang estetik ya Mbak Iya. Neneng. Berarti Mbak Neneng ini mata pelajaran yang disukai seperti SPK nggak? Suka sekali. Kayak Mbak Neneng tadi suka menari, Iya, kan? suka menari. Salah satunya berarti Mbak Neneng ini artinya lebih suka mata pelajaran yang ada gambarnya nih. Iya. Yang kalau misalnya hanya tulisan saja, Mbak Neneng ini merasa apa yang dirasakan pada saat membaca kalau mata pelajaran atau teori ini tulisannya pakai huruf semua, nggak ada gambarnya kayak gitu. Bosen Bu, jenuh kayak
aduh ini apa ini gitu. Oh begitu. Iya. Jadi Mbak Neneng ini lebih suka hal-hal yang berbau ada gambarnya Ya, gitu. betul. Karena kalau ada gambarnya itu, maksud Mbak Neneng itu bisa menjabarkan bahwa ini loh contohnya tuh kayak gini gitu ya Mbak Nenengnya. Berarti artinya Mbak Neneng ini punya potensi di bagian eh, grafis, lebih ke animasinya, lebih ke gambarnya gitu ya Mbak Nenengnya. Berarti lebih suka menggambar juga, lebih suka menggambar. Lalu ada lagi nggak Mbak Neneng strategi lainnya? Nah, itu sih Bu, saya suka yang bentuknya ada warna-warna, terus ada kayak menulis pun kan kadang dibolehin ya Bu nulis pakai tinta yang pensil apa ballpoint yang warna-warni merah biru gitu. Terus nah itu saya lebih tertarik di situ. Saya merasa wah seru nih gitu Bu. Oh begitu. Oke, boleh. Berarti begini Mbak Neneng. Mbak Neneng itu kan tadi sudah bilangnya karena lebih suka sama yang berbau gambar, yang berhubungan dengan gambar. Kira-kira Mbak Neneng suka nggak sama video-video? Kalau menonton video, Suka. belajar. Tapi udah pernah dilakukan belum strategi itu? Belum. Oh belum. Baik, nggak apa-apa kalau misalnya belum ya Mbak Neneng ya. Oke, yang selanjutnya Ibu ingin tanyakan adalah kalau di sekolah kan ini ceritanya di sekolah. Kalau di rumah kira-kira support dari orang tua bagaimana, dukungan dari orang tua? Oh ini Bu, alhamdulillah kalau orang tua itu mensupport nanti seperti handphone, laptop gitu, terus tab, wifi itu alhamdulillah didukung sekali sama orang tua. Untuk akses belajar saya itu alhamdulillah kalau di rumah itu nyaman, enak gitu. Berarti untuk fasilitas sudah terpenuhi di rumah ya. Iya. Lalu fasilitas tersebut digunakan secara maksimal belum sama Mbak Neneng? Nah ini Bu, saya kurang paham Bu untuk maksimal apa enggaknya. Saya kan merasa kalau matematika saya aja gagal di sekolah, apakah belajar saya di rumah juga sudah maksimal? Padahal saya merasa kalau pulang sekolah ya saya belajar, saya nggak sering nongkrong ketika di luar begitu. Kira-kira di rumah itu Mbak Neneng lebih banyak memanfaatkan teknologi yang tersedia itu untuk bermain game, menonton video TikTok, atau belajar? Kalau saya gimana ya Bu, ya belajar. Kalau saya bosan atau jenuh saya scroll TikTok. Lebih banyak belajarnya apa scroll TikTok? Ya Bu. Gak apa-apa, itu berarti Mbak Neneng sudah menyampaikan apa yang dilakukan setiap harinya gitu. Jadi dari orang tua juga sudah mendukung. Lalu kira-kira perasaannya Mbak Neneng bagaimana orang tua kalau ada di posisi sekarang? Kalau saya merasa gagal begini ya saya sedih Bu. Pengennya saya bisa belajarnya matematika itu baik ya dimanapun, di rumah atau di sekolah saya berhasil begitu. Maksudnya berhasil? Ya saya bisa menjawab semua soal-soal dengan benar dan Oke. Ibu Ran pengen kembali lagi ke pertanyaan ya, pada saat Mbak Neneng tadi di kelas untuk bertanya dan menjawab itu merasakan tidak percaya diri, merasa cemas. Itu kira-kira apa sih yang ada di pikirannya Mbak Neneng kalau misalnya kok bisa sih merasa cemas dan takut untuk maju dan menjawab pertanyaan? kan saya merasa kalau saya nggak bisa itu apa ya Bu, saya gagal dalam belajar begitu. Padahal saya juga belajar gitu Bu, saya juga belajar tapi kenapa di mata pelajaran matematika ini saya kok ya gagal gitu loh Bu. Apakah saya nggak cukup belajar atau belajar saya itu salah selama ini gitu kan Bu. Jadi malu juga nanti kalau salah, takutnya teman-teman ini kok nggak bisa kamu gitu. Ibu mengerti perasaannya Mbak Neneng. Jadi Mbak Neneng itu merasa seperti halnya kalau mau maju, kalau mau menyampaikan apa yang belum dipahami itu tuh Mbak Neneng ragu karena takut nanti terkesan gagal. Mbak Neneng merasa malu kalau misalnya jawabannya salah seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Neneng?
tidak sibuk, itu saja untuk keluhan saya yang unek-unek saya yang saya rasakannya. Mau saya pendem tapi aku nggak bisa ini mendem perasaan ini gitu. Jadi saya ungkapkan ibu sekarang. Karena semakin kesini itu mata pelajaran khususnya matematika Iya. kan setiap kenaikan kelas pasti teorinya terus rumus-rumusnya akan semakin bertambah, semakin rumit ya Mbak. Takutnya nanti kalau semakin dibiarkan akan semakin modern Iya. apalagi di hasil akhir Mbak. Tapi kan ini ya Bu ya, maksudnya matematika kan besok dipakai buat TKA ya Bu. Jadi takutnya, aduh ini matematika makin nggak bisa, nanti takutnya saya nggak bisa ikut TKA dong gitu loh Bu. Jadi, Saya takut. berarti Mbak Neneng ini merasa pada dirinya bahwasanya dia tuh merasa khawatir jika nanti di TKA-nya kurang berhasil karena pemahaman matematikanya masih kurang. Jika Mbak Neneng merasa sudah tidak ada yang disampaikan lagi, Bu Rani bisa ringkas dulu ya apa yang sudah disampaikan Mbak Neneng dari awal sampai pertengahan ini. Bahwasanya Mbak Neneng itu datang ke Bu Rani karena alasan punya hal yang mengganggu dalam dirinya, yaitu tidak bisa dengan mudah memahami mata pelajaran matematika, memiliki kesulitan belajar dalam matematika. Mbak Neneng merasa kalau bahwasanya sulit untuk menyelesaikan rumus-rumus, habis itu terlalu rumit, rumusnya akan semakin sulit dipahami, padahal Mbak Neneng itu sudah berusaha sebaik mungkin. Lalu pada saat kelas mau bertanya, mau menjawab, Mbak Neneng itu merasa ragu, takut, merasakan perasaan cemas pada waktu mau menyampaikan apa yang dirasakan, karena Mbak Neneng merasa kalau nanti saya menyampaikan ini kalau nanti salah gimana ya, saya malu, saya cemas. Dan Mbak Neneng ini sudah mencoba berbagai strategi. Salah satunya yaitu adalah menggunakan infografis tadi yang menurut Mbak Neneng itu yang bisa membantu Mbak Neneng. Karena Mbak Neneng ini juga punya potensi di mana Mbak Neneng ini hobi menggambar, suka menggambar, lebih suka mata pelajaran yang berhubungan dengan gambar atau dengan seni. Jadi Mbak Neneng sepertinya akan bisa lebih memahami apabila mata pelajaran itu berbentuk gambar, sedangkan dalam matematika itu kan Mbak Neneng kurang sekali melihat ada gambar atau animasi di dalamnya. Selanjutnya dari lingkungan keluarga, sebelumnya juga Mbak Neneng sudah berusaha untuk bertanya atau berdiskusi dengan teman, namun dalam perasaan terdalamnya Mbak Neneng itu mempunyai perasaan yang kurang begitu nyaman karena takut nanti menyusahkan temannya atau tidak enak dengan temannya apabila Mbak Neneng belum bisa menyelesaikan atau memahami konsep tersebut. Dan di keluarga atau di lingkungan rumah, Mbak Neneng sebenarnya sudah memiliki fasilitas yang mumpuni, seperti halnya ada fasilitas internet, HP, laptop juga ya Mbak Neneng, di mana Mbak Neneng merasa bahwa fasilitas itu sudah cukup, sudah sangat cukup untuk menunjang pembelajarannya Mbak Neneng. Namun Mbak Neneng kadang juga masih merasa hal tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik karena Mbak Neneng lebih banyak menggunakan fasilitas itu untuk keperluan di luar belajar, seperti itu ya Mbak Neneng. Lalu jadi Bu Rani sudah sampaikan ya terkait ringkasan dari persoalan yang Mbak Neneng rasakan. Lalu sekarang Bu Rani pengen tanya nih, kira-kira Mbak Neneng ini tujuannya ke sini pengennya apa sih yang terselesaikan atau Mbak Neneng bisa terbantu? Ini pengennya ini Bu, saya bisa tahu nih strategi belajar saya yang sebenarnya sangat-sangat lebih cocok untuk diri saya, biar bisa menyelesaikan soal matematika itu dengan mudah. Jadi saya nggak ragu lagi ketika saya maju, dan saya tidak cemas ketika saya menghadapi misal tiba-tiba ditunjuk maju nih, itu maju, saya bisa langsung bisa jawab begitu. Oke.
Jadi Mbak Neneng di sini pengennya agar bisa menentukan bagaimana atau strategi belajar yang lebih bagus lagi untuk bisa saya pahami matematika tersebut. Dan selanjutnya Mbak Neneng ingin meningkatkan rasa kepercayaan dirinya agar tidak takut lagi dan tidak merasa cemas lagi. Betul. Baik Mbak Neneng, kan Mbak Neneng tadi sudah menyampaikan persoalannya, sudah menyampaikan harapannya itu bisa seperti apa ke depannya. Jadi Mbak Neneng, kita selesaikan dulu yang paling simpel dulu ya, yaitu terkait bagaimana sih caranya agar kita bisa percaya diri, tidak cemas lagi, tidak takut untuk menjawab dan bertanya. Itu tadi kan yang mendasari Mbak Neneng ini merasakan takut, merasakan tidak percaya diri itu karena Mbak Neneng merasa bahwa kayaknya nanti kalau saya gagal, saya dipermalukan, saya merasa malu sama teman-teman. Bagaimana kalau kita ubah kata tidak bisa itu, Mbak Neneng tidak bisa menjawab, takut tidak bisa bertanya dan lain-lain, kita ubah bahwasanya kita itu bukan tidak bisa, tapi saya akan berusaha, seperti itu. Saya akan berusaha gitu. Dan apabila Mbak Neneng masih merasa ragu di situ, Mbak Neneng tanamkan bahwasanya saya bukan tidak bisa, tapi saya sedang berusaha. Apabila nanti saya merasa di saat saya nanti gagal atau salah, tidak masalah, nanti bisa saya perbaiki lagi, saya evaluasi lagi, dan tanamkan kepada pikirannya Mbak Neneng, kepada hatinya Mbak Neneng bahwasanya yang terpenting itu adalah prosesnya, bukan hasilnya dari kegiatan tersebut. Bisa dipahami dari sini? Gimana tadi kalau misalnya nih di suatu ketika ada situasi Mbak Neneng di mata pelajaran matematika, Mbak Neneng disuruh maju, apa yang Mbak Neneng harus sampaikan ke diri sendiri? Saya akan berusaha. Saya akan berusaha. Jadi tidak takut untuk salah. Ya, tidak takut untuk salah. Kalau salah itu berarti apa Mbak Neneng? Belajar lagi. Iya, karena kita harus menghargai prosesnya, bukan hasilnya sepenuhnya ya. Baik. Dan selanjutnya kita akan selesaikan untuk strategi yang bisa Mbak Neneng lakukan. Kira-kira selain Mbak Neneng ini sudah berusaha menggunakan grafis, ada lagi nggak cara lain yang mungkin Mbak Neneng bisa lakukan? Mungkin ini sih Bu, sering nonton tutor video di YouTube mungkin ya. Iya. Karena kan saya tertarik juga dari aktivitas scroll TikTok itu kan ada video reels yang pendek-pendek itu, kalau lihat ada penjelasan matematika yang lucu-lucu pakai gambar, pakai animasi itu saya suka. Sepertinya mungkin itu ya Bu ya. Oke, bagus Mbak Neneng atas ide belajar, strategi belajarnya. Jadi Mbak Neneng ingin memulai dengan menonton video. Tadi Mbak Neneng kan sudah difasilitasi itu di rumah. Mbak Neneng sudah pernah bikin atau buat akun tentang Kuiper video dan lain-lain apa belum? Belum. Mungkin saran dari Bu Rani bisa menggunakan itu Mbak Neneng selain dari YouTube. Jadi kalau dengan aplikasi tersebut itu tuh penjelasannya lebih mudah karena lebih difokuskan untuk anak-anak sekolah. Jadi nanti Mbak Neneng bisa pilih tuh mau di Kuiper atau di ruang guru, karena sekarang kan belajar online banyak tuh. Kalau Mbak Neneng pengen lihat secara langsung dan mendengar audionya, seperti itu ya Mbak Neneng. Selanjutnya apalagi nih Mbak Neneng? Ada lagi nggak ide yang mau digunakan? Sudah sih Bu ya, mungkin video sama infografis itu dulu ya, dan gambar-gambar itu juga sudah. Mungkin itu sih Bu. Oke, baik Mbak Neneng, sudah bagus sekali, sudah tahu bagaimana strateginya. Mungkin Bu Rani pengen nambah ini terkait Mbak Neneng, strategi belajarnya bisa ditambahkan bagaimana kalau menggunakan journaling. Gimana itu Bu? Jadi Bu Rani punya cara untuk journalingnya, nanti Bu Rani kasih tahu ya. Kenapa kok bisa menggunakan journaling ini? Nanti Mbak Neneng itu bisa memantau kira-kira dengan belajar pakai grafis, kan grafis itu kan nanti Mbak Neneng nonton videonya dulu lewat YouTube atau video, lalu Mbak Neneng cari nih mana yang menurut Mbak Neneng hal-hal pentingnya, ya kan? Hal-hal penting, lalu hal penting tersebut dicatat dalam bentuk grafis, bisa lewat Canva, bisa lewat tulisan atau digambar sendiri, seperti itu.
Karena apa Mbak Neneng, kalau kita menulis nanti kita kalau misalnya lupa nih, kita bisa lihat lagi, oh caranya gini. Jadi nggak perlu mengulang video yang terlalu panjang, sudah ada ininya, bisa diwarna-warni, digambar lucu seperti itu, ditempel stiker biasanya. Nah, sekarang selanjutnya Mbak Neneng, untuk bisa mengetahui hal tersebut, kira-kira bagaimana ya Bu melihat perkembangan saya setiap hari? Itu bisa menggunakan jurnal Mbak Neneng. Jurnal namanya jurnal belajar. Jadi Mbak Neneng, kalau Mbak Neneng tanya gimana sih Bu bentuknya jurnalnya, itu nanti jurnal untuk melihat perkembangannya tiap hari nih Mbak Neneng. Sama halnya tadi Mbak Neneng bisa edit di Canva kalau pengen yang lucu-lucu atau ditulis langsung. Jadi jurnalnya seperti ini Mbak Neneng. Di sini ada nama, kelas, mata pelajaran ini bebas mau ditulis seperti ini atau hanya mata pelajaran saja. Lalu tanggal dan harinya. Ada lalu ada materi yang dipelajari hari ini kira-kira apa. Terus apa yang saya pelajari hari ini. Terus cara belajarnya bagaimana, menggunakan apa. Lalu yang sudah dipahami dan lain sebagainya seperti contoh yang Ibu berikan ini. Nanti Mbak Neneng bisa sesuaikan dengan belajarnya seperti itu Mbak Neneng. Lucu ya Bu ya gambar ada Nah ini untuk mengetahui Mbak Neneng itu perkembangannya kira-kira tiap harinya seperti apa, seperti itu Mbak Neneng. Itu yang selanjutnya Mbak Neneng kan tadi bilangnya kalau saya pusing, saya sudah ini saya scroll TikTok gitu kan. Ternyata Mbak Neneng scroll TikToknya lebih lama daripada belajarnya. Itu Bu Rani punya cara yang namanya itu teknik Pomodoro Study. Gimana itu? Jadi itu nanti Mbak Neneng 15 menit belajar, 5 menit istirahat mau beragama, atau Mbak Neneng mau minum, mau istirahat atau mau scroll TikTok, itu gak apa-apa secara 5 menit. Selanjutnya setelah 5 menit selesai, Mbak Neneng bisa lanjut lagi untuk belajar. Jadi dengan cara begitu Mbak Neneng itu gak selalu betul untuk mengerjakan terus kan pusing, bosan. Iya, apalagi kan rumus-rumusnya nih ribet nanti gitu. Jadi itu ibaratnya itu untuk ice breaking. Tahu ice breaking kan biasanya guru BK berikan itu di kelas atau guru-guru lainnya seperti itu Mbak Neneng. Jadi tidak terlalu jenuh, harapannya seperti itu. Terus Mbak Neneng sering latihan soal nggak ini? Iya lumayan sih Bu, tapi yang nggak sering gitu karena apa Ibu lebih sering main itu sih. Oh iya. Jadi Mbak Neneng dalam mata pelajaran matematika ini usahakan banyak untuk berlatih soal. Seperti itu. Kalau misalnya Mbak Neneng sering berlatih soal nih, nanti Mbak Neneng tahu polanya kayak oh ini nih judulnya ini atau soalnya seperti ini, berarti pakai tekniknya ini. Jadi Mbak Neneng itu bisa lebih peka gitu loh terhadap soal-soal. Sehingga nanti Mbak Neneng juga lebih mudah memahaminya. Bagaimana Mbak Neneng, apakah siap untuk melakukan strategi-strategi tersebut? Siap. Kira-kira mau dimulai kapan? Nanti setelah istirahat ada jam pelajaran lagi Bu. Insya Allah nanti bisakah dicoba di mata pelajaran lain ya Bu? Oke, keren sekali Mbak Neneng sudah mau mencoba dengan lebih cepat. Karena lebih cepat itu lebih baik. Lalu pokoknya itu Mbak Neneng, jadi jangan kira-kira kalau misal soal terus bosen nih, jadi jangan langsung banyak soal, tapi misalnya hari ini nih sekarang 1, besok ngerjain 1, besoknya lagi ditambah lagi 2, 3 dan seterusnya. Nanti Mbak Neneng akan terbiasa dengan pola itu, jadi akan lebih mudah lagi. Bisa dipahami ya Mbak Neneng? Bisa Ibu. Oke, baik Bu Rani ringkas dulu bahwasanya tadi harapannya Mbak Neneng itu bisa menghilangkan rasa cemasnya, ingin lebih percaya diri dan juga strategi, di mana strateginya itu tadi Mbak Neneng akan mulai berbicara ke diri sendiri bahwa kita itu bisa, tapi ini adalah proses untuk belajar. Dan selanjutnya Mbak Neneng juga sudah menentukan strateginya. Yang pertama itu ada menggunakan video, lalu setelah di video ada menggunakan grafis, lalu di journaling kira-kira perkembangannya apa, lalu Pomodoro Study, dan juga menggunakan latihan soal berkala ya Mbak Neneng ya. Siap Bu. Dan siap untuk dilakukan pada hari ini juga. Kira-kira Mbak Neneng ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Sudah sih Bu, itu saja.
Bagaimana perasaannya Mbak Neneng sekarang dari yang pertama kali tadi berdatang ke sini, kira-kira merasa sudah ada bayangan, sudah ada tahu apa gitu? Iya, tadi waktu sampai ke sini ya Bu, sampai ruangan kan maju mundur konseling nggak ya, terus habis itu udahlah, tapi dengan perasaan kayak bingung dan kayak stuck, ini pikiran udah gak bisa kemana-mana ini. Terus setelah sekarang udah dapat solusi dari Kirani. Oke, alhamdulillah kalau sudah merasa sedikit terbantu. Iya, Bu Rani tunggu untuk perkembangannya ya Mbak Neneng. Kira-kira kapan nih bisa ketemu lagi sama Bu Rani? mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Oke, boleh nanti di hari apa? Apa sama kayak hari ini? Boleh. Oke, nanti Mbak Neneng tinggal WA Bu Rani aja ya, Iya. malamnya, atau mungkin Mbak Neneng bisa datangi Bu Rani. Nanti kita bisa lanjut konseling untuk melihat perkembangannya seperti apa setelah 1 minggu ini kita melakukan konseling ya Mbak Neneng ya. Oke. Apabila sudah tidak ada yang disampaikan lagi, kalau sudah, kita mungkin bisa akhiri ya pertemuan hari ini. Kita juga sudah jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Bu Rani harapannya untuk Mbak Neneng bisa berjalan dengan baik. Solusi-solusi yang sudah kita rembukan, Mbak Neneng berinovasi, menciptakan strategi itu bisa bermanfaat ya Mbak Nenengnya, dan bisa diaplikasikan dengan baik, sehingga nanti Mbak Neneng ada perkembangan dalam kegiatan belajar matematikanya ini. Oke, Mbak Neneng mungkin bisa kita akhiri. Bila disampaikan terima kasih sudah hadir di sini. Saya juga terima kasih ya Bu, sudah dapat banyak solusi dari Iya Mbak Neneng. Terima kasih Bu. Iya, jadi ya Mbak Neneng. Gitu Bu.